Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Semoga kalian nonton ya. Kali ini aku akan membawakan alur animasi masih tentang zaman es ya. Kembali lagi ke zaman es. Kali ini Manny dan kawan-kawan dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang cukup sulit untuk dihadapi karena mereka harus menghadapi para bajak laut yang mengincarnya karena sebuah kesalahpahaman. Ditambah Diego jatuh cinta kepada salah satu anggota bajak laut itu. Tanpa berlama-lama, mari langsung mulai aja ceritanya. Two sloths, a mammoth, and a saber? Manny terbangun dengan raut ketakutan. Sepertinya ia bermimpi sesuatu. Ia kemudian mengecek keberadaan putrinya. Ternyata putrinya itu sudah tidak ada. Yang menurut info dari Crash dan Eddie, Peaches sudah menyelinap pergi dari tempat itu sekitar 15 atau 20 menit yang lalu bersama Louis. Seperti biasa, Manny terlihat sangat khawatir. Di sisi lain, Peaches begitu menikmati kegiatannya menyelinap bersama Louis yang ternyata adalah landak penggali. Ia juga sempat mengobrol terkait mamut yang disukainya bernama Ethan. Namun, sebelum sampai ke air terjun, Manny menemukan putrinya itu dan membawanya kembali. Diego sedang menjalankan aktivitasnya untuk mengasah kemampuannya berburu. Namun ia dikejutkan dengan sekeluarga kungkang yang meluncur ke arahnya menggunakan batang kayu. Para kungkang itu pun begitu terkejut saat melihat harimau bergigi pedang. Para kungkang dengan tingkah konyol dan gila meluncur sampai ke tempat Manny dan Peaches yang sedang berdebat karena ayahnya itu sangat protektif dan tidak mau Peaches jalan dengan mamut jantan. Bukan mamut ya, mamut. Hampir saja kungkang yang meluncur itu menabrak Peaches, namun Diego berhasil menghentikannya. Diego kesal dan hendak menerkam kungkang itu, namun ternyata para kungkang tersebut adalah keluarga Sid, yang kedatangannya membuat Sid terlihat sangat senang. Semakin senang kala ibu Sid mengatakan bahwa mereka mencari si Sid ya. Namun adik maupun ayah Sid terlihat gugup, sedangkan nenek mereka bersikap seperti anak kecil nakal. Setelah menyuruh Sid untuk menunjukkan gua miliknya kepada neneknya, keluarga Sid terlihat senang dan bersiap untuk pergi kembali. Ternyata keluarga Sid mencari Sid hanya untuk menitipkan neneknya, karena mereka hendak berpergian dan neneknya itu menjadi penghalang. Meski Manny sudah mencoba menghentikan, namun keluarga Sid tetap pergi begitu saja. Saat Sid kembali dan tidak menemukan keluarganya, Manny dan kawan-kawan kebingungan menjelaskan hal itu, namun pada akhirnya Manny mengatakan kebenarannya yang tentu saja membuat Sid sedih. Meski begitu, Sid masih senang karena dia bisa bersama neneknya yang pada saat itu sudah menghilang karena tidak diawasi sebentar saja. Manny dan kawan-kawan mencari nenek Sid. Di saat pencarian itu, Manny melihat putrinya, Peaches, menyelinap bersama Louis, yang ternyata mereka tetap pergi ke air terjun dan melihat Ethan dari kejauhan. Peaches terlihat sangat tertarik kepada mamut jantan itu. Saat mengintip, Crush dan Eddie juga ada ya. Mereka menyelinap untuk mengawasi Peaches. Saat Peaches mencoba mendekati Ethan dan berharap dia bisa berkenalan dengannya, sebuah kejadian tidak disangka terjadi yang membuatnya terjatuh dengan begitu heboh hingga menabrak Ethan. Gading mereka tersangkut, namun di saat Peaches mengagumi wajah Ethan, Manny muncul. Ia memarahi Ethan maupun putrinya, membuat para mamut di sana menatapnya sinis. Peaches merasa sedih dan pergi. Peaches marah kepada Manny, mereka berdebat hingga pada akhirnya Peaches mengatakan bahwa ia berharap Manny bukan ayahnya. I wish you weren't my father. Suara bergemuruh kembali terdengar, es mulai retak, tiba-tiba saja es terbelah, memisahkan Manny dan istrinya. Di sini Manny, Diego, dan Sid di satu tempat, sedangkan di seberang lain Ellie dan Peaches. Mereka terpisah ya. Akibat gempa semakin menjadi, muncul dinding tanah yang kemudian bergerak menyempit. Manny menginstruksikan kepada istrinya untuk pergi ke seberang jembatan agar aman. Ellie menurut dan segera menginstruksi para binatang yang ada di sana untuk evakuasi ke jembatan. Sedangkan Manny, bagian es yang terpotong terseret ke laut, menjauhi daratan dan tentu saja menjauhi lokasi Ellie dan Peaches. I will find you! Di sisi lain, para binatang juga terlihat panik. Peaches tidak menemukan temannya Louis yang ternyata masih ada di air terjun. Peaches dibantu ibu dan dua possum mencari Louis dan setelah bertemu, mereka melakukan evakuasi. Keadaan Manny, Diego, dan Sid tidak lebih baik. Setelah terseret ke tengah lautan, muncul badai yang membuat keadaan semakin memburuk. Selain dari ombak yang semakin menggila, ditambah petir, beberapa kali mereka hampir saja tenggelam. Dimakan monster laut masuk pusaran air yang sangat menakutkan dan terkena angin puyuh. Intinya, keadaan sangat chaos, namun untungnya mereka tetap selamat. Find me a wife and tell her I love her! Peaches melamun, hampir saja ia celaka karena itu. Ia mengatakan kepada Louis bahwa ia merasa bersalah kepada ayahnya. Louis menghibur, itu bukan salahnya dan yakin mereka akan selamat.
Setelah amukan badai beberapa waktu kemudian keadaan tenang. Manny, Diego, dan Sid kini bisa melihat langit biru dan lautan tenang. Mereka berada di potongan es yang kini mengapung di lautan. Yang ternyata di sana bukan hanya ada mereka saja. Nenek Sid juga ternyata ada di sana selama ini. Namun ia tidur di dalam bongkahan pohon selama badai berlangsung. Di lautan itu juga sebuah kapal terlihat. Setelah beberapa lama terluntang-lantung di lautan, Manny dan kawan-kawan terlihat mulai frustasi. Manny terlihat senang saat melihat seekor burung yang menjadi pertanda bahwa pasti ada daratan di dekat situ. Namun ternyata itu bukan burung biasa, melainkan burung dari anggota bajak laut yang terlihat tidak menyukai keberadaan Manny dan kawan-kawan karena berada di laut yang diklaim milik mereka. Mereka merencanakan hal buruk. Diego melihat sesuatu, sebuah kapal yang terbuat dari es mendekat. Ia mengatakan hal itu kepada yang lainnya. Sid amat senang karena merasa akan ada bantuan, namun perkiraannya salah. Para penumpang kapal menunjukkan diri. Salah satu di antaranya terdapat seekor harimau putih betina yang langsung membuat Sid menyenggol Diego. Kapten muncul, dia monyet bernama Gut. Captain Gut, here to help. Setelah memperkenalkan diri dan berbahasa basi yang sebenarnya tidak ramah, Gut langsung memproklamirkan perang untuk merebut kapal yang sebenarnya hanya bongkahan es yang sedang ditumpangi Manny dan kawan-kawan. Gut langsung menyiapkan senjata, mengarahkannya kepada kelompok Manny dan kawan-kawan. Tentu saja pihak Manny tidak bisa melakukan perlawanan. Selain kalah jumlah, mereka juga tidak memiliki senjata apapun dan hanya fokus untuk membebaskan diri dari bajak laut. Namun sayangnya Manny dan kawan-kawan berhasil dilumpuhkan dan saat sadar mereka sudah diikat. Nah, saat disandra, Gut mulai memperkenalkan diri dan kelompoknya melalui nyanyian yang pada intinya mereka adalah bajak laut yang suka merampas dan mengambil sesuatu dari korbannya. Intinya mereka perompak. Manny diajak bergabung jadi perompak karena ukurannya yang besar dan terlihat berguna. Namun tentu saja tawaran itu ditolak. Pada akhirnya Manny dan kawan-kawan akan dilempar ke lautan, dijadikan makanan hiu. Pertama, Nenek Sid yang terlihat tidak keberatan dengan hal itu. Manny mencoba melepaskan diri dibantu Diego. Ia berhasil melepaskan ikatan. Perlawanan kembali dilakukan. Kali ini kondisinya sedikit berbeda karena Manny mampu melawan balik yang bahkan membelah kapal Gut jadi dua bagian. Ini karena kebetulan aja ya. Satu bagian menampung Manny dan kawan-kawan, sedangkan kelompok Gut terombak-ambing di lautan dan pergi dengan bongkahan es lain, meninggalkan Sira, harimau betina yang hampir saja tenggelam ya. Sira akhirnya diselamatkan oleh kelompok Manny meski ia menolak. Diego dan Sira terlihat tidak akur. If they kiss, I'm gonna puke. What? Wait. Ellie dan para binatang masih melanjutkan perjalanan. Mereka beristirahat sejenak. Peaches melihat langit sambil mengkhawatirkan ayahnya. Kemunculan Ethan membuat Peaches yang semula berpose layaknya posum yang menggantung di dahan pohon langsung turun. Hal ini disaksikan oleh ibunya, Ellie. Keduanya mengobrol. Ethan mengajak Peaches untuk jalan-jalan esok hari, namun Ethan mengatakan untuk tidak mengajak Louis. Setelah pertemuannya dengan Ethan, Peaches tidur di tanah, seperti mamut pada umumnya. Sedangkan Ellie yang sempat menyapa putrinya itu tidur menggantung seperti biasa, layaknya posum. Night, baby. Night, Mom. Kembali kepada kelompok Manny, seperti biasa, Sid membuat kekacauan dan Diego bertengkar dengan Sira. Tidak lama kemudian mereka melihat daratan dan langsung mencoba mendayung sekuat tenaga untuk sampai di pulau itu. Di sini Nenek Sid juga ada ya. Setelah sampai di pulau, Sid terlihat sangat senang karena menemukan buah yang ternyata itu bukanlah makanan melainkan lebah. Sira kabur seketika saat sampai di pulau. Manny menyuruh Diego menghentikannya karena Sira mengetahui jalan untuk pulang ke tempat Ellie. Pengejaran dilakukan meski terlihat kesulitan, namun pada akhirnya Diego berhasil menangkap Sira. Namun di saat itu Diego menyadari bahwa mereka sudah berada di teluk aliran balik yang dikatakan salah satu anggota Gut sebagai jalan pulang. Sayangnya di tempat itu juga kelompok Gut ada. Mereka terlihat sedang mengeksploitasi sekelompok binatang kecil untuk membangun kapal dan mencari makanan untuk para bajak laut. Diego memberitahukan hal itu kepada Manny. Manny terlihat senang melihat teluk aliran balik dan berencana untuk mencuri kapal Gut untuk berlayar. Sira tentu saja menertawakan rencana Manny karena mencoba mencuri kapal dari pencuri. Di momen itu, para makhluk kecil yang dieksploitasi oleh Gut muncul. Terlihat ramah dan polos. Mereka bahkan tidak sadar sedang dimanfaatkan oleh kelompok Gut. Karena saat diajak berbicara oleh Manny, sama sekali tidak merespon. Namun saat Sid mengambil alih menggunakan bahasa yang aneh yang sulit dimengerti, para makhluk kecil itu terlihat paham dan mulai menunjukkan emosi dan perlawanan layaknya makhluk barbar.
Saat malam tiba, Diego memberikan minuman kepada Sira. Di saat itu mereka sedikit mengobrol, yang mana saling menyindir, lebih tepatnya terkait Diego yang bersikap lembut. Diego menyangkal dan mengatakan ia bisa saja menjadi seekor pembunuh yang kejam. Keduanya berdebat terkait mereka yang sama-sama keluar dari kelompoknya. Maksudnya kelompok harimau bergigi pedang. Namun Diego mengatakan bahwa ia mendapatkan kelompok yang lebih baik yang selalu membantunya. Sira juga mengatakan hal yang sama, namun Diego menyangkal dan mengatakan bahwa Gat sama sekali tidak memperdulikan Sira. Buktinya Gat tidak mengirim anggota kelompoknya untuk mencari Sira. Sira kesal, akhirnya dia menyinggung bahwa rencana Manny tidak akan berhasil. Kembali Diego menyangkal hal itu dan mengatakan Manny pasti bisa melakukannya. Manny membuat rencana bersama makhluk kecil yang kita sebut saja hamster ya. Namun saat hendak mengeksekusi rencana itu, Nenek Sid memberitahukan bahwa Sira kabur. Manny mempercepat rencana. Sira berlari menuju kelompok Gat. Ia melaporkan tentang keberadaan Manny dan kawan-kawan. Namun Gat terlihat kesal dan marah, karena Gat ini berharap Sira bisa menghabisi Manny. And all I have are kitty cats and bunny rabbits. Sira disuruh kembali dan menghabisi Diego, walaupun nyawa Sira taruhannya. Sebelum sempat mengatakan terkait rencana Manny, perhatian Gat teralihkan suara trompet dan melihat sekelompok hamster yang bersiap untuk berperang. Awalnya Gat tertawa, namun berubah serius saat melihat siluet mamut. Kelompok Gat mulai menerjang. Di saat bersamaan, Diego menyelamatkan para hamster yang dikurung, sedangkan Sid kembali membuat kekacauan dengan memakan beri pelumpuh yang walaupun sudah diperingatkan oleh Diego, ia tetap memakannya dan hasilnya sudah bisa diketahui, Sid mengalami kelumpuhan. Kelompok Gat menyerbu, namun ternyata itu hanya pengalihan dan mamut yang dilihatnya hanyalah mamut palsu. Sedangkan Manny dan kawan-kawan sedang berusaha mencuri kapal. Gat melihat hal itu, mereka berusaha kembali ke kapal. Ternyata mengambil alih kapal tidak semudah yang direncanakan. Namun pada akhirnya Manny, Sid, dan Nenek Sid berhasil naik ke kapal. Sedangkan Diego sempat terhentikan karena Sira menghadangnya. Namun pada akhirnya Sira sadar bahwa Gat tidak menganggapnya dan memutuskan untuk bergabung dengan Diego. Sira, you'll be safe with us. We take care of each other. Sayangnya Sira mencoba untuk melindungi kelompok Diego dengan menghentikan Gat yang sedang mengejarnya. Jadi Sira tertinggal. Gat tidak berhasil menyusul Manny yang kini sudah berlayar menuju lautan. Gat terlihat begitu marah. Sekuat tenaga ia memotong es besar dan menjadikannya kapal. Ia juga sangat marah kepada Sira, memutuskan untuk menghabisinya juga menghabisi keluarga Manny. Gat pun kembali berlayar. I will destroy him. Kembali kepada kelompok Ellie yang sedang melakukan evakuasi, seperti biasa dua posum sedang menantang nyawa. Louis sangat keheranan melihat tingkah dua posum itu, sedangkan Peaches sedang jalan-jalan bersama Ethan. Teman-teman Ethan menyinggung terkait Peaches yang sering terlihat bersama dengan Louis. Tanpa sengaja, Peaches mengatakan Louis bukan temannya, yang di saat itu juga Louis kebetulan sedang berada di sana dan mendengar hal itu. Tentu saja hal itu membuat Louis marah dan sedih, kemudian ia pergi. Di saat bersamaan, dinding mulai mendekat dan para mamut yang sedang berjalan-jalan itu berlari keluar gua dengan tergesa. Bukannya merasa khawatir, Ethan dan teman-temannya malah tertawa dan menikmati hal yang hampir saja membunuh mereka, dan hal itu berhasil membuat Peaches marah dan kesal. Di saat Ethan dan teman-temannya menghina Peaches karena seringkali berperilaku aneh, karena sering bertingkah layaknya posum ya, Peaches mulai sadar dan marah kepada Ethan dan teman-temannya. Ia mengatakan bahwa tidak ada salahnya menjadi bagian dari keluarga. Setelah itu, Peaches pergi. There is nothing bad about being part of my family. Kembali kepada Manny dan kawan-kawan yang sedang mengarungi lautan, Diego terus saja mondar-mandir dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan hanya terus memikirkan Sira. Manny mengatakan bahwa Diego sedang jatuh cinta, namun tentu saja harimau itu menyangkalnya. BTW di sini Sid udah bebas dari kelumpuhan, jadinya dia sama Manny ini ngeceng-cengin si Diego karena jatuh cinta. Cuman si Diegonya nggak ngaku ya. K-I-S-S-I-N-G. Real mature, guys. Di saat yang tepat, sebuah suara yang sangat familiar terdengar di telinga Diego. Itu adalah suara Sira. Ternyata ada Sira di sana. Bukan hanya Diego saja, Sid juga melihat kungkang betina seksi yang menggodanya. Nenek Sid juga melihat kungkang jantan tampan. Dan Manny juga mendengar dan melihat Ellie dan Peaches ada di sana. Sesaat Manny tergoda, namun karena penampakan Ellie mengatakan hal yang tidak mungkin dikatakan oleh istrinya itu, Manny langsung sadar bahwa itu bukanlah istri dan putrinya, melainkan Siren alias makhluk jahat yang sering menggoda para pelaut dan kemudian memangsanya.
Secepat kilat, Manny mengubah haluan kapal, tepat sebelum teman-temannya hampir jadi santapan. Who can take the sunrise? Bring the rest of you. Di perjalanan, Nenek Sid terus saja membuang buah-buahan persediaan ke laut yang dikatakannya untuk memberi makan peliharaannya. Tentu saja tidak ada yang percaya dengan hal itu, baik Manny, Diego maupun Sid. Mereka sudah hampir sampai. Di sisi lain, Ellie dan para binatang yang lain sudah sampai di jembatan yang dituju. Namun jembatan itu sudah roboh, membuat para binatang panik. Terlebih dinding batu terus mendekat yang membuat situasi mereka semakin terjepit. But we were supposed to meet Dad here. What? Tidak beberapa lama kemudian, Manny dan kawan-kawan sampai di tempat yang dijanjikan. Namun tidak ada apapun di sana selain jembatan yang sudah roboh. Manny masih bersikukuh bahwa Ellie dan para binatang lain selamat, berbeda dengan Sid dan Diego yang berpikiran berbeda. Suasana berubah sedih. Namun itu hanya sesaat saja. Manny begitu bahagia mendengar suara familiar yang ternyata memang suara Peaches yang ada di sisi lain. Tapi bukan hanya Peaches saja, di sana ada Kapten Guts yang dengan sengaja datang untuk balas dendam. Ellie dan Peaches disandra oleh Guts dan kelompoknya. Sira juga ada di sana, terlihat kesakitan. We're just talking about you. You like the new ship? Manny menyerahkan diri untuk ditukar dengan putri dan istrinya, namun ternyata Guts tidak mau melakukan hal itu dan berniat menghancurkan Manny dan keluarganya. Louis mencoba melawan perompak, lumayan berhasil dan bisa melepaskan Peaches dari genggaman Guts. Sekedar informasi, di sini si Peaches masih belum minta maaf terkait insiden sebelumnya ya, tapi dia udah merasa bersalah sama si Louis. Pertempuran terjadi antara Manny dan kawan-kawan. Sebuah fakta mengejutkan diketahui ternyata Nenek Sid tidak menghayalkan tentang hewan peliharaan dan memang ternyata ia memiliki hewan peliharaan yang tidak lain adalah seekor paus. Ukurannya sangat amat besar. Paus ini amat sangat membantu saat melawan para anggota bajak laut. Sira juga berada di pihak kelompok Manny, melawan para anggota bajak laut yang lain. Ia berusaha melepaskan Ellie, namun mendapat gangguan. Berkat Precious alias paus peliharaan Nenek Sid, para bajak laut berhasil dikalahkan. Namun sayangnya Ellie masih berada dalam cengkraman Guts. Di momen ini, Peaches menunjukkan kemampuannya yang memang dia sudah besar dan bisa menjaga diri bahkan menyelamatkan ibunya. Pertempuran terakhir terjadi antara Manny dan Guts. Sebuah kejadian alam membuat keduanya terpisah dari yang lain. Di sini Manny sempat terpojok dan Guts berada di atas angin. Namun melalui berat badan yang selalu disangkalnya, Manny berhasil membalikan keadaan. Guts dilemparkan jauh. Manny juga sempat terlempar namun berhasil diselamatkan oleh Precious. Guts terlempar ke tempat di mana para siren berada, mendapatkan godaan dari makhluk itu dan berakhir. Manny dan kelompok kembali ke keluarganya, tentu saja dengan tambahan satu harimau betina baru, Sira. Di kesempatan itu juga Peaches berbaikan dengan Louis. Karena pulau tempat Manny dan para binatang sudah terhimpit bebatuan, jadi mereka mencari tempat baru. Dengan dibantu Precious, Manny dan para binatang lain menuju ke pulau lain yang tidak lain merupakan tempat para hamster sebelumnya tinggal. Manny terlihat sudah tidak overprotective lagi kepada Peaches. Ia bahkan mengizinkan putri tercintanya itu bermain bersama kawanan mamut lain. Ethan dan kawan-kawan juga bersikap baik kepada Peaches maupun Louis. Mereka bermain bersama. Oh, she'll outlive us all, you know that, right? Dan tamat. Aku agak kebingungan harus komentar apa di movie Ice Age yang keempat ini. Cuma di sini kita diperlihatkan petualangan ketiga pemeran utama kita secara bersama-sama lagi, yakni Manny, Sid, dan Diego. Movie yang sangat cocok banget ditonton bareng keluarga, terlebih movie ini menceritakan tentang Manny yang memang sesuai dengan sikap bawaannya saat menjadi seorang ayah. Ia menjadi seorang ayah yang overprotective. Walaupun sebenarnya tujuannya itu baik, hanya saja eksekusinya mungkin berlebihan ya. Oke, sampai di sini dulu rekap alur film animasi favorit yang aku bawakan. Semoga kalian suka. Sampai jumpa lagi di sesi rekap film animasi selanjutnya. Dadah.